Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau mereview tanaman warok saya. Jadi ini ada beberapa ukuran. Jadi mulai yang ukuran antara 10 cm sampai 15 cm. Terus ada juga ya ini sekitar 15 sampai 20. Ini yang sudah 25-an lah untuk yang paling besar. Ini ya sama. Lalu ada juga yang kurang lebih berapa ini 50 sampai 60 lah untuk warok saya. Jadi ini tak sepilkan satu-satu. Sama ini ada beberapa uh, penyakit lah atau bisa dikatakan ada kerusakan. Jadi ini menurut pengetahuan saya, bagaimana cara untuk penyembuhan tanaman-tanaman yang anthurium warok apa ya itu ya, warok saya lupa tuh untuk bahasa latinnya. Jadi ini ada beberapa kemungkinan kenapa daun-daun ini bisa kuning. Terus ada juga daun-daunnya seperti ini. Nanti tak sepil cara penangannya. Oke, untuk yang pertama ini yang ukuran sekitar 10 sentian. Ini sangat bagus untuk pertumbuhannya dan akar-akarnya. Jadi media yang saya pakai itu yang pertama adalah perlite, sekam bakar, lalu kokopit, sama akar pakis ya, akar pakis. Jadi kalau media yang seperti itu saya rasa cocok untuk yang jenis-jenis anthurium itu. Nah ini saya spill dulu. Jadi ini teman-teman, ini kelihatan sampai kelihatan akarnya ya, akarnya keluar dan memiliki cabang-cabang yang banyak sekali. Oke, nah gimana cara agar anthurium warok ini bisa cepat tumbuh? Oke, yang pertama itu sebisa mungkin kayak akar-akar seperti ini terpendam di dalam media. Jadi ini saya tambahkan untuk medianya ya. Ini berhubung yang bawah itu sudah ada perlite, ini saya tambahkan untuk moss. Jadi teman-teman saya juga kebanyakan yang atas itu pakai moss saja teman-teman. Jadi nanti sekitar 2 minggu sekali dicampur atau disiram dengan B1. Tuh nanti teman-teman bisa cari tahu itu manfaat dari B1. Oke, mungkin ini sudah cukup. Berarti ini yang penting akar-akar yang muncul dalam permukaan tadi yang masih kelihatan bisa tertutup seperti ini ya. Terus yang kedua, nah ini ada rusak ya. Dulu sebabnya itu yang pertama itu jarang disiramin. Jadi mungkin ditinggal sama, ini punya teman saya nih, yang ini ada dua, punya teman saya nih. Dulu ini masih kecil-kecil semuanya, terus saya potong semuanya, tinggal dua daun kecilnya sama. Kondisinya dulu seperti ini. Ini terobosan baru, ini terubus baru, lalu ini ada yang baru yang kecil tunasnya. Oke, untuk yang pertama, mana tadi gunting. Nah,
Oke, ini. Jadi ini daun yang sudah rusak ini kita potong saja nggak apa-apa, karena daun-daun yang udah tumbuh trubus ini sudah berjumlah 3. Jadi teman-teman kalau mau eh, apa benerin daun seperti ini, jadi teman-teman bisa motong daun yang lama-lama. Oke, terus yang ini, jadi tinggal 3 aja daun-daun yang masih bagus. Nah ini sama, ini saya tambahkan moss saja. Nah teman-teman, bagi yang belum tahu, moss ini bisa dicampurkan sama eh, daun daun bambu yang udah kering. Nah paling bagus itu daun bambu yang udah kering, yang sudah jatuh di tanah. Jadi itu tingkat apa ya, humusnya itu tinggi. Oke, ini saya tambahkan juga. Oke, ini saya campur sama daun-daun kering yang ada di bawah bambu. Nah contohnya seperti ini, daun bambu. Bisa, jadi kalau saya itu saya potong-potong ya teman-teman ya. Ini saya potong. Nah di atasnya seperti itu. Di daun bambu itu atau akar itu bisa lengket sama daun bambunya itu. Nah ini maksudnya, ini udah. Terus yang ketiga ini juga, ini akan saya tambahkan. Jadi saya lihat dulu nih terubusannya. Bentar, ini sepertinya ada 2. Oke, jadi ini nunggu besar dulu. Ini ada dua pohon ya. Ini 2 pohon. Ini nanti saya nunggu besar dulu agar apa, sini sini kak, sini kak, agar apa namanya, untuk batang yang utama ini biar besar dulu. Oke, ini saya tambahkan moss juga. Oke, mungkin ini cukup, mungkin saya tambahkan sama perlit dikit aja. Ini saya beli ukuran 1 liter. Lawas. Aduh tuh putih-putih, perlit. Perlit itu semacam pasir kak, tapi ini saya beli perlit yang Eropa. Jadi yang bagus katanya sih, katanya itu perlit yang Jepang. Ini bisa jadi, bisa diubah cuman seperti ini. Udah. Oke, ini saya ya nanti aja, sana sana nanti aja. Ini saya ubah untuk medianya dulu ya. Saya tambahkan medianya, ada perlet, moss, sekam saya kasih dikit.
Oke, yang ini udah. Ini agak kuning ya teman-teman. Jadi kuningnya daun itu biasa terjadi karena dehidrasi. Sama seperti manusia, jika dehidrasi itu akan apa ya, kurang sehat seperti itu ya. Jadi ini saya potong yang sobek daunnya sama yang kuning. Jadi ini biar nutrisinya semua itu pada kena yang daun-daun yang lain atau yang baru yang masih hijau ya. Oke, terus untuk yang paling besar, jadi untuk cara tanamnya seperti ini teman-teman. Yang bawah itu tetap pakai media yang saya sebutkan tadi, terus ditambahkan moss di atasnya. Kalau bisa teman-teman pakai ini ya, tiang ya. Itu jadi fungsinya apa, moss sampai atas itu nanti agar akar-akar yang akar angin ini yang di sini itu akar-akar yang keluar dari batang yang utama itu bisa dapat nutrisi juga. Itu ini jadi kalau karakternya warok gitu, semakin besar eh, batang yang utama, ini semakin besar juga daun-daun yang akan tumbuh itu. Jadi ini saya spill juga untuk yang harga-harganya ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang ukuran segini nih, aduh, di online itu kisaran 100 ribuan kalau udah sehat seperti ini. Jadi agak kecil itu sekitar 50-an ada. Terus yang agak besar yang 10 sentian itu sekitar 100 ribu. Terus yang 15 itu biasanya 100 sampai 200 ribu. Ini mungkin sama ini. 4. Terus yang mana tadi? Nah, oh nggak usah. Terus ini teman-teman, ini udah sekitar 50 sentian. Jadi ini jumlah daunnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 mau tumbuh itu sekitar ya sudah kisaran 2 juta lah teman-teman. Itu juga yang di atas juga. Ini yang udah 60 cm. Sekitar 60 cm. Jadi ini sekitar harganya 2 sampai 2,5 lah. Kalau nanti semakin rimbun semakin mahal lagi. Jadi buat info teman-teman untuk anthurium warok ini adalah anthurium yang berasal dari Ekuador. Jadi ini hidup di alam liar itu di hutan Amerika Latin itu yang bisa tumbuh sekitar 1 sampai 2 meter untuk yang daunnya. Jadi teman-teman mungkin itu aja review anthurium warok saya. Semoga ini bermanfaat semuanya dan bisa bahagia melihat tanaman-tanaman yang hidup dengan sehat. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.